Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Pada awal 2021 ini, kita kayaknya kedatangan motor listrik lumayan banyak ya. Setelah United, kemarin sudah launching, dan Anda sudah lihat videonya juga. Sekarang kita kedatangan Niu. Dia memberikan satu model lagi, selain Niu NGT, yang 2 baterai, dan juga ada yang 1 baterai. Dan sekarang ada yang versi lebih kecilnya, ini adalah Niu Gova 03. Seperti apa motor yang imut ini? Skuter listrik yang ya kita lihat sepertinya nggak cocok buat saya, tapi cocok buat Anda yang bodinya kecil, mungkin buat istri Anda atau mungkin kekasih Anda yang cewek, itu dia cocok banget naik motor ini. Kita akan kupas semuanya motor yang berasal dari Cina ini. Oh, dari Cina ya? Tunggu, jangan remehkan dulu produk dari Cina ini karena build quality-nya kita lihat cukup bagus. Kita akan lihat detailnya seperti apa. Selamat datang, dan kita akan bahas motor yang dijual dengan harga Rp23.800.000 di Jakarta ini. Kecil, ya memang dia kecil sekali. Beratnya hanya 87 kg. Enteng banget, nggak nyampe 100 kg. Dan dia punya panjang nggak nyampe 2 meter. Panjangnya hanya 1,7, sekitar 1735 mm. Dan dia punya lebar setangnya ini hanya 70 cm. Jadi motornya memang kecil sekali. Bahkan dari berat 87 kg itu, sekitar 20 kg-nya itu adalah berat baterai. Jadi motor listrik ini, skuter listrik ini tuh memang harus diakui baterainya yang berat ya. Dan dia baterainya tidak bisa dicopot bro. Jadi dia bener-bener terpasang di skuter listrik ini. Tidak bisa swappable, Anda bisa bawa masuk ke dalam rumah. Atau kalau Anda tinggal di apartemen, Anda harus cari parkiran yang bisa ngecas skuter listrik ini dekat dengan parkiran. Jadi parkirannya harus punya stop kontak, karena Anda nggak bisa copot baterainya, nggak bisa di-swap. Dan bisa sih dicopot, tapi Anda harus bongkar bodinya. Nggak mungkin kan kalau hari-hari Anda harus bongkar bodinya kan. Nah, dia punya teknologi yang lumayan bagus. Tapi tidak seperti saudara-saudaranya yang lain, Niu di Indonesia yang lain yang dikeluarkan oleh Niu Indonesia. Dia belum punya aplikasi. Jadi Anda tidak bisa memantau skuter listrik ini melalui smartphone Anda. Tapi dia cukup menarik karena dia bisa dihidupkan dengan anak kunci. Anda dapatkan anak kunci seperti ini, dan ada remote-nya. Jadi remote ini Anda bisa hidupkan motornya melalui remote ini. Jadi bisa keyless ya, nggak usah dimasukkan anak kunci. Jadi kalau misalnya ini dikunci stang, ya tinggal buka kunci stangnya. Anda bisa hidupkan dari sini, lalu dikantongin. Atau kalau mau ya dipakai kunci biasa aja, itu juga no problem. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menghidupkannya. Lalu di remote ini Anda juga dapat alarm. Jadi kalau alarmnya hidup, aktif, motornya digoyang, dia akan teriak-teriak seperti ini. Menarik ya? Oke, kita akan coba riding, tapi kita lihat dulu kaki-kakinya. Dia pakai ban 10 inci depan dan belakang. Bannya sama, tipenya itu dimensinya ya, 3.00 ring 10 inci. Jadi kalau Anda pernah punya Vespa Corsa zaman dulu ya, Vespa Matic pertama yang 2 tak, nah itu bannya mirip sama ini. Tapi kalau kita lihat ya, mungkin dia bisa pakai ban Vespa juga yang generasi PX, jadi sedikit lebih lebar, yaitu 350. Harusnya bisa, dan dia tubeless. Lalu dipadu juga dengan shock breaker teleskopik di depan, lalu di belakang ada shock breaker juga, dan dipadu dengan rem cakram di kedua rodanya. Jadi roda depan dan roda belakang itu ada rem cakramnya. Lalu kalau Anda tekan rem, Anda nggak bisa ngegas, yaitu ada standar safety ya. Jadi kalau Anda masih menurunkan standar samping juga, Anda nggak bisa ngegas. Jadi ada beberapa kondisi yang Anda nggak bisa ngegas motor ini, dia nggak akan respon kalau remnya ketarik. Jadi kalau Anda naik motor biasa taruh tangan di pedal tuas rem ya, itu pastikan dia nggak ketarik. Jadi lampu remnya nggak nyala, jadi nggak bisa ngegas. Nanti kita akan cobain sambil jalan. Lalu dia juga dilengkapi dengan regenerative braking. Nah, penasaran kan? Ayo kita cobain.
pertama kali melihat wujudnya, jujur saya sempat underestimate terhadap Nio Gova 3 ini. Dimensinya kecil, kalau Anda lihat dibandingkan dengan saya yang posturnya 185 cm, jelas skuter listrik ini terlalu imut. Bayangannya, mampukah dia membawa beban badan saya yang 90 kg? Nah, mikirin itu aja sulit, apalagi bayanginnya buat boncengan. Wah, nggak kebayang deh. Nah, ternyata nih, kenyataannya terbalik dari bayangan saya. Kebalik 180 derajat. Begitu kunci kontak diputar, tarik tuas rem, tekan tombol power hijau di kanan, dan indikator ready-nya menyala. Tarikannya padat dan semua langsung tersedia dari kecepatan rendah. Wah, bikin kaget emang. Ternyata tarikannya nggak jauh beda dengan skutik 125cc rata-rata ya. Ya, rasanya langsung menyenangkan banget. Jadi saya lebih ingin buka tutup gas, ya throttle happy gitu deh. Soalnya terasa banget entakan tenaganya sejak kecepatan rendah. Nah, dia punya dua riding mode. Pertama, itu T atau touring, kecepatannya akan mentok di bawah 45 km per jam, itu maksimum. Sedangkan mode sport, dia bisa dikebut sampai 65 km per jam. Jadi kalau riding biasa, bisa pakai mode T. Begitu mau nyalip, saya biasanya pindah ke S. Dengan gas yang sama, motor jadi kerasa lebih narik gitu. Nah, bener-bener nih, cabai rawit kecil-kecil tapi cabai rawit pedes gitu rasanya, tenaganya enak, jadi rasanya pedes aja buat yang disalip. Karena skuter kecil ini kan gak ada suaranya, jadi wush, gitu tiba-tiba ada yang nyalip kecil lagi. Nah, buat boncengan pun tenaga lebih dari cukup, termasuk nanjak masih aman dan gak khawatir gak kuat. Soal jarak tempuh, dia punya range sekitar 70 km. Jadi beberapa kali saya pakai ngantor dari rumah, jarak dari rumah sekitar 20 km masih aman bolak-balik. Tidak ketinggalan ada fitur regenerative braking dan akan langsung aktif begitu rider tutup gas. Ada indikator yang menyala saat fitur ini aktif sebagai tandanya lumayan, jadi bisa sedikit menambah jarak tempuh. Sedikit saja tapinya. Nah, kira-kira berapa biaya sekali ngecas Nio Gova 3 ini? Charger yang disebut memiliki input daya maksimum 5 ampere, artinya dengan tegangan listrik rumah 220 volt, kita kalikan menjadi sekitar 1100 watt. Dengan lama pengecasan 6,5 jam, jadinya 1100 dikali 6,5 adalah 7150 watt atau dikonversi menjadi 7,15 kW. Kalau tarif dasar listrik per kWh adalah Rp1.444,7, berarti sekali ngecas itu sekitar Rp10.300. Nah, dengan biaya segitu, skuter listrik ini bisa menempuh 70 km. Asiknya lagi buat riding santai dengan jalan yang agak lengang, Nio Gova 3 ini punya cruise control. Mungkin Anda berpikir buat apa sih cruise control, tapi ternyata ada gunanya loh. Soalnya grip gas Nio Gova 3 ini ringan banget, efeknya kalau lewat jalan yang agak keriting suka goyang-goyang, buka tutup gas tipis-tipis, jadi bikin seperti ndut-ndutan. Nah, begitu dipasang cruise control, dia lebih stabil. Yang agak lucu, rasanya cruise control ini lebih berpatokan pada bukaan gas, bukan pada kecepatan saat dia diaktifkan. Jadi, kadang kalau diaktifkan lagi buka gas dalam, dia kecepatannya terus naik. Bukan stay di kecepatan yang pas saya aktifkan itu. Ya, kalau Anda minat beli nanti, saran saya sih coba-coba aja dulu, supaya dapat feelingnya. Karena memang perlu sedikit belajar buat naik motor ini, terutama buat yang masih suka pegang handle rem saat naik motor. Nah, skuter ini nggak akan maju kalau handle remnya masih ketarik dan lampu remnya hidup. Bisa agak kagok nih kalau di tempat sempit, startnya nanjak, atau putar balik. Nah, termasuk di jalan, kalau kebiasaan naruh jari di rem, nggak sadar, tenaga bisa langsung tiba-tiba kayak cut off gitu kalau lampu remnya nyala. Sebenarnya ini fitur safety, dan beberapa pabrikan motor juga menerapkannya di motor listrik. Dengan baterai 60 volt 40 ampere hour, perlu waktu 6 jam lebih buat ngecas dari kosong sampai penuh. Selebihnya, riding dynamics dari skuter listrik ini cukup menyenangkan. Shock breakernya empuk, bahkan buat boncengan sekalipun masih enak. Joknya juga empuk banget, hanya saja dia kecil ya, sesuai dengan motornya ya. Nah, soal pengendalian, khas motor dengan ban berdiameter kecil, dia lincah banget, tapi ya kurang stabil. Ya, biasalah. Menjadi sumber tenaga skuter listrik ini adalah sebuah hub motor berkekuatan 2000 watt. Ya, motor penggerak ini terpasang langsung di as roda belakang
dan sekaligus menjadi dudukan buat pelek 10 inci. Sedangkan motor penggerak itu mendapat daya dari baterai lithium ion fosfat yang memiliki tegangan 60 volt dan berkapasitas 40 ampere hour. Seperti sudah saya bilang tadi, baterainya tidak bisa dilepas. Untuk mengecas baterai, soketnya ada di dalam bagasi sebelah kanan dan ada jeda untuk jalur kabel di box bagasi yang sebelah kirinya. Bagasinya sendiri cukup luas, namun tetap tidak muat untuk menyimpan helm. Performa motor bisa terpantau dari speedometer LCD monokrom positif. Informasi yang tersedia cukup sederhana, hanya level baterai, kecepatan, riding mode, dan odometer. Juga ada beberapa lampu indikator yang standar. Oke riders, waktunya saya undur diri. Kita sudah bahas tadi semuanya mengenai motor ini, bagaimana spesifikasinya, fiturnya apa aja, dan kita udah cobain, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi bayangan buat Anda, menjadi gambaran ya, bahwa kita mulai kedatangan era motor listrik. Dan ini adalah salah satunya yang ditawarkan di Indonesia saat ini. Harganya nggak terlalu mahal, hanya sedikit di atas 20 juta, ya rata-rata skutik sekitar 125 cc ada di range harga itu. Bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dan terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat Anda yang sudah like dan subscribe ke channel kami, Autorider. Terima kasih juga buat Anda yang sudah share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman Anda tertarik menggunakan dan memiliki skuter listrik seperti ini. Mungkin ini adalah jawabannya. Main-main juga ke website kami, www.autorider.com. Follow juga kami di sosial media, Instagram kami @autorider.com dan Facebook kami autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah!